Jadi keputusan OI itu tidak ada kaitannya dengan Nia Daniati, tidak ada putusan yang memerintahkan Nia Daniati untuk mengganti rugi. Memang ada perbuatan melawan hukum, tapi mungkin hakim waktu tidak mengetahui bahwa sudah ada vonis Mahkamah Agung bahwa OI harus menghukum OI harus mengganti rugi dan dihukum pidana kurang lebih hampir 3 tahun ya gitu. Nah, jadi nggak ada kaitan di situ. Justru menurut saya aneh kok hakim mengabulkan. Ini kan orang ingin jadi pegawai negeri, ingin nyogok lah kira-kira gitu. Syukurnya nggak ditangkap juga, nggak usah lagi membuat satu manuver yang kalian itu kan punya niat dengan uang itu sebenarnya sudah melakukan kejahatan, tapi merasa ditipu gitu. Kalau bisa ditipu gini, misalnya pendaftaran pegawai negeri 100 juta, dia tertipu pendaftaran, tapi ingin menjadi pegawai negeri ASN dengan membayar sejumlah uang. Nah, ketika mereka kalah, mereka melaporkan gitu, meminta kembali, sehingga muncullah nilai kurang lebih 8 miliar itu ya. Nah, justru menurut saya ini sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena orang yang ingin melakukan kejahatan sama-sama berbuat jahat itu kok dilindungi gitu. Harusnya konyol gitu. Mereka udah syukur tidak dipidana seperti OI. Bayangkan aja gurunya OI, gurunya anak saya aja di penjara gara-gara cuman ikut pelatihan bodong itu gitu. Tapi mereka adalah orang yang membayar, yang ingin jadi pegawai negeri dengan cara mudah, dengan cara berkompetisi, dengan cara yang tidak benar, tidak adil, tidak jujur. Harusnya mereka juga turut tersangka juga menyuap gitu. Ya harusnya sama-sama gitu. Termasuk si Tati yang gurunya itu yang mengumpulkan. Masa ada guru sebodoh itu mengumpulkan hingga ratusan orang untuk tertipu sama OI, ya kan gitu. Dan OI kan sudah menembus hidupnya dalam perjalanan penjara tahun 2021. Memang cepat keluar karena ada program COVID yang membuat para napi ditahan di luar karena untuk menghindari penyakit tersebut gitu. Makanya tidak terlalu lama di dalam. Jadi sekarang saya rasa itu mimpi kalau minta Nia Daniati mengganti. Karena Nia Daniati ini tidak bisa dilibatkan di sini karena itu bukan anak kecil. Nia Daniati juga nggak dipidana, nggak ada yang laporin pidana, nggak ada kaitan dengan OI. Kok tiba-tiba dibesar-besarkan dengan kekuatan ini? Saya sangat menyayangkan karena Nia Daniati tidak ikut sidang waktu itu. Mereka anggap ya sudah pidana selesai gitu. Itu aja masalahnya. Lain kali kalau kerja sama orang, tanya orang mana sertifikatnya, mana rumahnya apa. Jangan juga asal main percaya sehingga kalian mengalami kesulitan ketika akan Bang, tapi kemarin korban itu mengatakan bahwa adanya keterlibatan ND menggunakan uang yang dipakai oleh si OI, Bang. Terus ya buktikan aja kalau dia menggunakan terlibatnya kan. Dan OI juga bilang udah sempat berjanji akan mengembalikan uang, memang nominalnya nggak sesuai yang korban mau gitu, Bang. Ya kan sudah diproses hukum, gugatan perdata, silakan. Kan kita kalau dalam perdata baca aja posita petitumnya kan. Terbukti perbuatan non hukum. Kemudian memerintahkan tergugat untuk, kan tidak ada perintah buat turut tergugat. Ini kan hanya turut tergugat di situ. Nah, gitu. Bang, jika itu kan ada terkum itu tetap tidak membayar, juga sudah ada teguran eksekusi. Apakah pengadilan bisa langsung menyita aset tersebut? Ya, apa objek yang disita tidak ada, sita jaminannya juga nggak ada gitu. Kalau menurut saya di sini kelemahan daripada lawyer sana, hanya menang di atas kertas, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Yang katanya 3 rumahnya Nia Daniati. Ya buktikan saja. Disita. Kan tidak ada kaitannya. Mana putusan menerangkan bahwa rumahnya Nia Daniati harus dikembalikan? Mana surat perintah bahwa Nia Daniati harus mengganti semua kerugian yang dilakukan oleh OI? Tidak ada. Kalau hukum seperti tolong pengacara silakan ngomong gitu. Supaya jangan dibuat ke media atau untuk pemburukan karakter daripada Nia Daniati. Yang tidak bersalah kok dinyatakan bersalah. Apalagi OI udah menjalani. Iya, sudah. Kalau OI yang mau ganti sudah jalani kok. Memang dia nggak punya uang, nggak punya rumah kok. Ngapain dia percaya kan waktu itu? Ini gara-gara pengen banget jadi pegawai negeri, ingin nyogok, ya masa satu orang 25 juta. Ya kalau ketipu sudah syukur tidak dipersuasi, itu jangan lagi gitu. Kalau saya malu loh. Saya pengen lihat orang itu yang mau jadi pegawai negeri yang bayar 25 juta. Mana mukanya sih? Nongolin ke Farhad Abbas. Aku pengen lihat kalian yang seandainya waktu itu lolos, berarti kalian adalah penjahat-penjahat yang jadi pegawai negeri. Harusnya bersyukur, harusnya bertobat. Ini jadikan pelajaran.
Bukan sudah bantu, nggak diributin. Kalau nggak, sebenarnya kita bisa ngelaporin mereka. Demikian. Kan ada tuh bang yang katanya tanggung renteng gitu. Pernah nggak dengar perkara yang tahu kan perkara tanggung renteng itu di mana tuh? Berarti dia secara hukum bisa diminta tanggung jawab. Nah itu kan Nah, suruh pengacara yang ngomong deh tanggung rentengnya di mana gitu. Kan putusannya ada. Tergugat aja pemerintah, kan tidak ada menyebut namanya Daniati. Ada tanggung renteng? Nggak ada kan? apabila hukuman 3 tahun penjara sudah dilalui tapi hukum apa kewajiban Saya nggak mengomentari itu. Kewajibannya sudah dijalani. Tidak menggantinya tidak apa-apa. tidak apa-apa. Seandainya hari itu OI mengganti dan ada uang, ya hakim nggak akan menghukum seberat itu. Karena dia nggak ada uang, nggak ada penghasilan, nggak ada pekerjaan, makanya dihukum seberat itu. Gitu. Untung bukan Farhad Abbas yang digugat, karena saya dulu adalah bapak tirinya kan. Ntar tiba-tiba saya turut tergugat, ada perintah seolah-olah kalian bilang Farhad juga ikut terlibat di situ. Iya. Oke, yang lain lagi apa? Tapi mungkin udah ada komunikasi dengan ND atau Belum ada. Waktu itu saya sempat mendampingi tapi nggak jadi karena saya katanya terlalu keras gitu. Karena waktu itu kalau saya keras kan saya minta supaya tersangka semua nih, penyuap dan yang disuap. Bang Farhad pernah tinggal sama Olimpia gak Bang? 12 tahun OI tinggal sama saya. Sekarang udah Olimpia udah jalin masa tahanan berapa lama ya Bang? Ya nggak tahu berapa lama. Saya kan bukan juru bicara dia. Mas ada komunikasi nggak sama OI terkait dengan Oh nggak ada. Pokoknya itu aja. Dia sudah menjalani dan aman. Rencananya mau lakukan prediksi Om di kasus ini terhadap ND, terhadap ND kedepannya gimana Bang? Om di kasus ini prediksinya, analisanya. Iya rencananya. karena besok kan ada sidangnya lagi nih bang. Iya. Kenapa? Minggu lalu mediasi, minggu besok ada lagi sidangnya. Ya silakan aja. Itu anak maning kan diteguran gitu kan. Silakan aja. Analisa. Aku pengen lihat ada nggak putusan memerintahkan ya Daniati itu harus mengganti uang kerugian akibat OI. Aku pengen tahu. Kalau ada kalian bawa sini. Nanti kita bicara ya. Kalau nggak ada ya ngapain kita omongin. Kalau OI memang harus mengganti, ya uangnya dari mana ya itu urusannya. Gitu. Ada kecurigaan mungkin di balik kasus ini mungkin. Nggak ada curiga-curiga. Udah pidana kok. Kenapa dia nggak laporin ya Daniati waktu itu? Kan yang dilaporkannya OI Iya. sama suaminya. Suaminya aja nggak terbukti. Dianggap hanya menggunakan ATM suaminya kan. Kan OI Dan juga sebenarnya udah kadaluarsa ya hukum ini ya Bang. nggak ada luarsa, cuman bagaimana mereka membuat satu konstruksi hukum bahwa harus niat dan niati membayar, itu saya bingung gitu. Oke? Kan dia bukan anak di bawah umur.